Namaku Alia, seorang wanita berusia 29 tahun. Aku bukan wanita yang sempurna, tapi aku bisa bilang hidupku cukup mapan. Sejak lulus kuliah, aku bekerja keras membangun bisnis kecil-kecilan di bidang fashion online. Butuh waktu bertahun-tahun bagiku untuk sampai di titik ini, punya butik sendiri, punya rumah yang nyaman, dan tabungan yang cukup untuk masa depan. Semua itu aku raih dengan keringatku sendiri, bukan dari siapapun. Aku menikah dengan Bima, laki-laki yang kukenal sejak SMA. Dulu, Bima terlihat seperti lelaki idaman, tampan, pandai berbicara, dan seolah penuh ambisi. Kami menikah 3 tahun lalu, dan saat itu aku percaya dialah pasangan hidup yang tepat. Aku pikir dia akan mendukungku, melindungiku, dan membangun masa depan bersamaku. Namun, kenyataan yang kuhadapi tidak seindah mimpi. Bima tak kunjung memiliki pekerjaan tetap. Di awal pernikahan, aku pikir mungkin dia hanya butuh waktu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai. Aku pun mencoba sabar, mendukungnya dengan penuh cinta. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai sadar bahwa Bima sebenarnya tidak mau berusaha. Dia terlalu nyaman hidup dari hasil kerja kerasku. Semua yang kami miliki sekarang, rumah besar, mobil mewah, bahkan pakaian bermerek yang dia kenakan, semuanya aku yang beli. Yang lebih parah, Bima justru sering memamerkan semua itu kepada teman-temannya seolah itu semua hasil jerih payahnya. Aku masih ingat saat suatu kali dia berkata di depan teman-temannya, "Lihat nih, mobil baruku. Hasil kerja keras sendiri. Gue nggak suka hidup susah." Aku terdiam saat mendengarnya, hatiku perih. Ingin rasanya aku berkata lantang, "Mobil itu aku yang beli." Tapi aku menahan diri. Aku tidak mau mempermalukan suamiku di depan orang lain. Namun dalam hati, aku merasa seperti tidak dihargai sama sekali. Malam itu, aku menunggu Bima pulang. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sejak sore, dia bilang akan keluar sebentar dengan alasan ada urusan bisnis dengan teman lamanya. Aku menunggu di ruang tamu, menatap pintu dengan hati yang cemas. Bukan sekali dua kali dia pulang larut. Belakangan ini, sikapnya berubah. Dia sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum-senyum sendiri saat membaca pesan, dan lebih sering keluar rumah. Aku bisa merasakan ada yang tidak beres. Saat pintu terbuka, aroma parfum wanita langsung tercium. Hatiku tercekat. "Kamu dari mana, Mas?" tanyaku, mencoba terdengar tenang. "Dari ketemu teman." "Ada peluang bisnis, Lee?" "Kamu nggak usah khawatir," jawabnya santai sambil meletakkan kunci mobil di meja. Aku menatapnya tajam. "Bisnis apa, Mas? Aku nggak pernah lihat kamu kerja, tapi tiap hari pergi." Dia tersenyum miring. "Kamu jangan tanya yang aneh-aneh. Aku kan laki-laki. Urusanku banyak." Aku terdiam, menahan amarah. Aku bukan tipe istri yang suka mengatur suami, tapi rasanya semua ini sudah keterlaluan. Aku lelah menjadi satu-satunya orang yang berjuang. Aku bekerja keras setiap hari, tapi dia hanya bersenang-senang, memamerkan kekayaanku, dan pulang dengan aroma parfum wanita. Keesokan harinya, aku berangkat ke butik. Pikiranku kacau. Aku menceritakan kegelisahanku kepada sahabatku, Nina, yang sudah lama mengenal Bima. "Lee, aku nggak mau menakut-nakuti kamu, tapi aku lihat kemarin Bima di mall bareng cewek. Cantik, dandanannya heboh. Dia kelihatan mesra banget sama cewek itu," kata Nina pelan. Aku terdiam. Jantungku terasa berhenti berdetak. Jadi dugaanku benar, ada wanita lain di hidupnya. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, aku melihat Bima sedang duduk santai menonton TV dengan wajah tenang seolah tak ada yang salah. "Mas, kita harus bicara," kataku dengan suara bergetar. "Bicara apa?" Dia menoleh malas. "Siapa wanita itu? Jangan bohong sama aku. Aku tahu kamu sering jalan sama dia." Wajah Bima berubah. Dia berdiri, menatapku dengan sorot mata penuh kesal. "Kamu stalking aku? Kamu pikir aku nggak bisa bahagia dengan hidupku sekarang? Aku butuh seseorang yang bisa ngerti aku, Lee. Kamu cuma sibuk kerja, sibuk cari uang, sampai lupa jadi istri yang baik." Aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku bekerja keras justru untuk kami berdua,
bukan hanya untuk diriku sendiri. Tapi dia malah menganggapku gagal sebagai istri hanya karena aku tidak seperti wanita yang manja dan penuh rayuan. Jadi kamu selingkuh karena aku sibuk? Mas, kamu tahu nggak semua yang kamu pakai sekarang? Semuanya dari keringat aku. Kamu cuma numpang nama di hidupku, kataku dengan mata berkaca-kaca. Bima hanya terdiam. Dia tidak menyangkal. Itu artinya semua benar. Aku merasa hancur. Hari-hari setelahnya, rumah tangga kami semakin dingin. Aku lebih banyak diam. Aku tahu perselingkuhannya dengan wanita bernama Siska semakin menjadi-jadi. Siska adalah wanita glamor yang suka harta dan kemewahan. Dia tertarik pada Bima karena mengira Bima pria kaya raya. Aku tahu itu dari akun media sosialnya. Bima bahkan berani memamerkan rumahku, mobilku, dan perhiasanku di depan Siska, seolah semua itu miliknya. Kadang aku berpikir, lucu juga melihat seorang pria yang sama sekali tidak punya apa-apa, tapi percaya diri memamerkan harta orang lain. Namun, di sisi lain aku muak. Aku ingin segera melepaskan diri dari belenggu rumah tangga yang hanya membuatku sakit hati. Sampai suatu malam, aku mendengar Bima berbicara di telepon. "Iya, sayang. Semua ini milik aku. Rumah 2 lantai, mobil sport, bahkan ada villa di Bali. Kamu nggak usah khawatir, nanti kamu bakal hidup mewah sama aku." Aku berdiri di balik pintu kamar, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Jadi dia benar-benar menipu Siska dengan hartaku. Aku tersenyum sinis. Baiklah, kalau dia mau pamer, aku akan biarkan dia jatuh dengan kebohongannya sendiri. Malam itu aku menulis sesuatu di buku harian. Aku sudah lelah. Aku tidak akan bertahan hanya karena status. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Aku punya hidupku sendiri. Aku mulai menyiapkan rencana. Aku tidak akan mengemis cinta dari pria yang bahkan tidak menghargai usaha dan cintaku. Jika Bima merasa dia bisa hidup lebih baik dengan Siska, silakan. Aku siap melepasnya kapan saja. Namun, jauh di dalam hati, aku ingin melihat bagaimana reaksinya saat semua kebohongan itu terbongkar. Aku ingin melihat wajah Siska saat tahu Bima bukanlah pria kaya raya yang dia kira. Itu akan jadi momen paling memuaskan dalam hidupku. Pagi itu, aku sarapan sendirian di ruang makan. Bima turun dengan wajah sumringah. "Li, nanti malam aku nggak pulang." "Ya, ada urusan penting." Aku menatapnya dengan tatapan kosong. "Urusan apa lagi, Mas?" "Bisnis. Kamu nggak usah tanya. Doain aja aku sukses." Aku tersenyum tipis. "Sukses ya, Mas, dengan bisnisnya." Dalam hati aku sudah tahu, bisnis yang dia maksud hanyalah janji manis untuk Siska. Aku berangkat ke butik dengan perasaan lega. Mungkin inilah akhir dari semuanya. Aku hanya perlu menunggu waktu sampai Bima benar-benar pergi dari hidupku. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengumpulkan bukti tentang perselingkuhan Bima. Awalnya, aku hanya ingin tahu seberapa jauh hubungan mereka. Tapi semakin aku menggali, semakin kotor kelakuan Bima di belakangku. Sore itu, sahabatku, Nina, kembali memberiku kabar. "Li, tadi aku nggak sengaja lihat Bima di kafe bareng cewek yang kemarin aku ceritain. Mereka kelihatan romantis banget." Aku rasa itu bukan sekadar teman. Aku menghela napas panjang. "Kamu bisa fotoin nggak, Nin?" "Sudah. Ini aku kirim ke kamu sekarang." Beberapa detik kemudian, pesan masuk ke ponselku. Foto itu menunjukkan Bima sedang menggenggam tangan wanita cantik dengan pakaian serba mewah. Wajah Siska terlihat jelas, dengan senyum lebar seperti wanita yang merasa sedang dimanjakan oleh kekayaan seorang pria. Padahal, semua yang mereka pamerkan adalah hasil kerja kerasku. Aku menatap foto itu lama, lalu tersenyum pahit. "Bagus. Sekarang aku tahu siapa kamu, Siska," gumamku. Malamnya, aku tidak langsung menanyakan tentang foto itu pada Bima. Aku ingin melihat bagaimana dia akan berbohong lagi di depanku. "Mas, tadi siang kamu kemana?" tanyaku sambil meletakkan piring makan di meja. "Ke rumah teman. Ada rencana bisnis. Kamu tahu kan, aku lagi usaha keras sekarang," jawabnya sambil mengunyah santai. Aku tersenyum tipis. "Bagus dong. Aku doakan lancar."
Bima tidak tahu bahwa aku sudah punya semua buktinya. Aku tidak mau ribut malam itu. Aku butuh waktu untuk menyusun langkah. Keesokan paginya, aku pergi ke butik. Nina menemaniku untuk memeriksa stok barang. Namun, aku tidak bisa fokus bekerja. Kepalaku dipenuhi amarah dan rasa kecewa. Apa kamu yakin mau terus bertahan sama dia, Lee? Dari dulu aku nggak pernah suka sama Bima. Dia terlalu manja, nggak punya rasa tanggung jawab, ucap Nina saat kami duduk di ruang belakang butik. Entahlah, Nin. Aku masih sok. Tapi yang jelas, kalau dia pikir aku bakal meratap kalau ditinggal, dia salah besar. Aku cuma butuh bukti kuat supaya dia nggak bisa mengelak lagi, jawabku. Nina menatapku dengan tatapan prihatin. Aku siap bantu kamu kapan aja. Aku tersenyum. Nina adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendukungku sejak dulu. Seminggu kemudian, aku mendapat pesan tak terduga dari akun Instagram yang sepertinya milik Siska. Pesannya berbunyi, "Kamu istrinya Bima? Jangan sok-sok ngatur dia. Dia sekarang sama aku. Kamu nggak bisa apa-apa?" Aku terkejut sekaligus tertawa sinis. Jadi Siska bahkan punya keberanian untuk mengirim pesan padaku. Dengan tenang, aku balas, "Ambil saja suamiku. Aku nggak rugi apa-apa." Tak ada balasan setelah itu. Tapi aku tahu pesan itu membuatnya merasa menang. Aku biarkan dia puas untuk sementara. Dia tak tahu bahwa semua kekayaan yang dia kira milik Bima sebenarnya milikku. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk memata-matai mereka. Dengan bantuan Nina, aku mengikuti Bima diam-diam saat dia keluar rumah. Kami melihat Bima masuk ke sebuah restoran mahal, dan di sana Siska sudah menunggunya. Aku melihat bagaimana Bima berlagak seperti pria mapan. Dia memamerkan mobilku, bahkan dengan enteng berkata, "Ini mobilku. Baru beli bulan lalu." Aku hampir tertawa keras mendengarnya. Mobil itu jelas-jelas atas namaku dan aku yang membelinya tunai. Ya Tuhan, Nin. Aku nggak nyangka dia bisa segila ini, kataku sambil menahan emosi. Dia memang keterlaluan. Kamu harus kasih dia pelajaran, jawab Nina serius. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus berpikir, kenapa aku bisa menikahi laki-laki seperti ini? Bima bukan hanya mengkhianatiku, tapi juga memanfaatkan semua kerja kerasku untuk memikat wanita lain. Dia seperti benalu yang menghisap hidupku. Aku akhirnya memutuskan untuk bertindak. Aku menghubungi pengacaraku, Pak Arman, untuk berdiskusi soal perceraian. Bu Alia, kalau ibu mau bercerai, kita harus punya bukti perselingkuhan. Itu akan mempermudah prosesnya, kata Pak Arman. Saya sudah punya foto dan bukti percakapan. Saya akan kirimkan semuanya, jawabku mantap. Baik, Bu. Kita bisa mulai prosesnya kapan saja. Aku merasa sedikit lega. Seolah satu beban besar mulai terangkat dari pundakku. Keesokan harinya, Bima pulang dengan wajah ceria. Lee, minggu depan aku ada rencana keluar kota. Ada proyek bisnis besar. Kamu nggak usah khawatir ya, aku pasti sukses. Aku hanya tersenyum tipis. Semoga berhasil, Mas. Dalam hati, aku ingin berteriak, bisnis apaan? Bisnis menipu pelakor? Aku tahu dia akan pergi dengan Siska. Itu sudah jelas. Di malam yang sama, aku duduk sendirian di kamar, menatap lemari pakaian Bima yang penuh dengan kemeja mahal yang aku belikan. Aku sadar, selama ini aku terlalu sayang padanya sampai rela menutup mata pada semua kekurangannya. Aku pikir cinta bisa mengubahnya menjadi pria yang lebih baik. Ternyata aku salah besar. Aku menulis pesan di ponsel. Mas, kalau kamu benar mau bersama dia, silakan. Aku tidak akan menahanmu. Tapi pesan itu tidak kukirim. Aku ingin melihat bagaimana permainan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari Nina bahwa Bima mengajak Siska jalan-jalan dengan mobilku. Siska terlihat bahagia memamerkan foto di media sosial, berpose di depan mobilku, mengira itu semua milik Bima. Aku hanya bisa tersenyum sinis melihat postingan mereka. Nikmati saja dulu, Siska. Sebentar lagi kamu akan tahu siapa Bima sebenarnya, gumamku. Malam itu, saat Bima pulang, aku memutuskan untuk menanyakan sesuatu dengan nada datar. Mas, kamu ada hubungan apa sama Siska?
Tanyaku pelan. Bima terlihat kaget, tapi cepat-cepat menutupi rasa paniknya. Kamu dengar dari siapa? Dia cuma teman bisnis. Jangan mikir aneh-aneh. Aku menatapnya dengan sorot mata tajam. Teman bisnis menggandeng tangan di kafe? Teman bisnis nginep di hotel? Aku punya buktinya, Mas. Jangan bohong lagi. Bima terdiam. Wajahnya memerah. Kamu ngintipin aku? Kamu nggak percaya sama aku? Aku tertawa dingin. Percaya? Kamu pikir aku bodoh? Kamu udah melampaui batas. Aku kerja keras siang malam, tapi kamu malah selingkuh di belakangku dengan hartaku. Bima hanya diam. Dia tidak bisa membantah, karena semua bukti ada di tanganku. Aku melihat wajahnya memerah, antara malu dan kesal. Kalau kamu mau pergi sama dia, silakan. Aku nggak rugi apa-apa. Semua ini milikku, Mas. Kamu nggak akan bawa apapun kecuali pakaian di badanmu, ucapku tegas. Dia hanya terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, dalam pikirannya, dia sedang menghitung apa yang akan dia dapatkan jika meninggalkanku. Keesokan paginya, aku menemukan Bima sedang sibuk menelpon seseorang dengan suara pelan. Tapi aku bisa mendengar dia berkata, "Iya, sayang, aku bakal ninggalin dia kok. Kamu nggak usah khawatir. Semua harta ini bakal jadi milik kita nanti." Aku hampir tertawa mendengarnya. Dia benar-benar yakin semua hartaku akan dia bawa pergi. Baiklah, Bima. Aku akan biarkan kamu terjun ke lubangmu sendiri. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat dingin. Aku duduk di ruang makan sambil menikmati secangkir teh, mencoba tetap tenang menghadapi segala kebohongan Bima. Beberapa hari terakhir, aku melihat gelagatnya semakin aneh. Dia sering menelpon di tempat tersembunyi, berbicara dengan suara pelan, dan selalu tersenyum penuh percaya diri. Sejujurnya, aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Jika Bima benar-benar ingin pergi, aku akan merelakannya. Ambil saja suamiku, batinku berkali-kali. Aku sudah muak dengan semua kebohongannya. Siang itu, Bima duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Aku memperhatikan dari dapur. Dia terlihat sangat sibuk mengetik pesan, lalu sesekali tersenyum. Aku tidak perlu menebak siapa yang dia hubungi. Lee, panggilnya dengan nada sedikit ragu. Apa, Mas? Kayaknya kita udah nggak sejalan. Kamu sibuk kerja terus, dan aku nggak bahagia. Ada orang lain yang bisa bikin aku bahagia sekarang. Aku menatapnya tajam. Kata-kata itu memang menyakitkan, tapi jujur saja, aku sudah siap mendengarnya. Jadi kamu mau ninggalin aku untuk dia? Tanyaku pelan, tapi nadaku tegas. Bima menatapku dengan senyum sombong. Iya, Siska lebih ngerti aku. Dia nerima aku apa adanya, nggak kayak kamu yang sibuk kerja sampai lupa jadi istri. Aku tertawa kecil, pahit. Kamu yakin Siska itu sayang sama kamu? Atau dia sayang sama semua mobil, rumah, dan uang yang kamu pamerin? Dia sayang sama aku, Lee. Kamu jangan nyindir. Semua yang aku punya ini hasil kerja keras aku. Aku menatapnya lekat-lekat, hampir ingin tertawa keras. Hasil kerja keras? Mobil dan rumah yang aku beli pakai uangku sendiri? Aku hanya menggeleng pelan. Kalau kamu yakin, ya sudah. Pergi sama dia. Jadi kamu mau cerai? Tanyanya, seolah menantangku. Kalau itu yang kamu mau, silakan. Aku nggak akan tahan kamu, jawabku dengan suara datar. Beberapa hari kemudian, Bima benar-benar membawa kopernya. Pagi itu, dia berdiri di depan pintu dengan wajah penuh percaya diri. Aku pergi sama Siska. Dia lebih ngerti aku, katanya. Aku hanya tersenyum tipis. Silakan. Semoga kamu bahagia, Mas. Bima tampak terkejut karena aku tidak berusaha menahannya. Mungkin dia pikir aku akan menangis dan memohon-mohon agar dia tetap tinggal. Tapi tidak, aku sudah terlalu muak. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil menatap mobilku yang dibawa pergi olehnya. Aku tahu cepat atau lambat mobil itu akan kembali padaku karena semua suratnya atas namaku. Aku hanya butuh sedikit kesabaran untuk melihat drama ini selesai. Tak lama, Nina datang. Lee, kamu serius membiarkan dia pergi begitu saja? Aku mengangguk pelan. Iya, Nin.
Aku udah capek. Kalau dia pikir dia bisa hidup bahagia sama Siska, biar dia coba. Aku malah penasaran, berapa lama Siska mau bertahan kalau tahu Bima nggak punya apa-apa. Nina tertawa sinis. Karma bakal datang cepat buat mereka. Hari-hari setelah Bima pergi, aku merasa lebih tenang. Rumah terasa sepi, tapi juga lebih damai. Aku bisa fokus pada bisnisku tanpa drama. Namun, kabar tentang Bima dan Siska selalu sampai ke telingaku. Mereka sering terlihat di restoran mahal, di mall, bahkan Siska memposting foto-foto mesra mereka di media sosial. Di salah satu fotonya, Siska menulis caption, "Akhirnya aku bersama pria mapanku. Hidup ini indah." Aku hanya bisa tertawa membaca itu. Pria mapan? Dia benar-benar tertipu dengan topeng Bima. Suatu malam, Bima menghubungiku. "Li, aku butuh uang. Ada keperluan mendesak," katanya tanpa rasa malu. Aku terkejut sekaligus geli. "Bukannya kamu udah kaya, Mas? Bukannya kamu punya semua harta yang kamu pamerkan ke Siska?" "Jangan gitu dong, Li. Aku kan masih suami kamu." "Maaf, Mas. Kamu udah pilih jalanmu sendiri. Jangan ganggu aku lagi." Aku langsung memutuskan telepon. Aku bisa membayangkan wajahnya memerah karena malu. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar mengejutkan dari Nina. "Li, kamu tahu nggak? Bima sama Siska sekarang sering berantem. Katanya Siska mulai curiga karena Bima nggak punya uang sama sekali. Mobil dan rumah yang dipamerin ternyata bukan atas nama dia." Aku tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Cepat juga ya Siska sadar. Kasihan banget mereka. Kayaknya mereka juga udah mulai kehabisan uang. Bima kan nggak kerja. Siska pikir dia bakalan dapat uang banyak, tapi kenyataannya malah tekor, tambah Nina. Aku tersenyum puas. Inilah karma. Sementara itu, aku semakin sibuk dengan bisnisku. Aku membuka cabang butik baru di kota sebelah. Semua berjalan lancar. Di saat Bima dan Siska mulai saling menyalahkan, aku justru semakin sukses. Rasanya ada kepuasan tersendiri melihat hidupku membaik tanpa kehadiran Bima. Suatu malam, aku mendapat pesan dari Bima. "Li, aku kangen. Kita balikan aja." Siska nggak sebaik yang aku kira. Dia cuma matre. Aku menatap pesan itu sambil tertawa kecil. Astaga, dia pikir aku bakal mau menerimanya lagi. Aku tidak membalas. Aku biarkan dia merasakan akibat dari keputusannya. Dia memilih meninggalkan aku demi wanita lain, dan sekarang dia harus menanggung rasa sakitnya sendiri. Dari cerita yang kudengar, Siska bahkan sudah mulai menyesal menikah dengan Bima. Mereka sering bertengkar karena masalah uang. Siska tidak menyangka bahwa semua kekayaan yang dipamerkan Bima bukan miliknya. Dia bahkan sempat menghubungiku dengan nada sombong, tapi kini dia justru diam 1000 bahasa. Aku tidak bisa berhenti tertawa saat mengingat semua kejadian ini. Sungguh, dunia ini lucu. Kadang orang yang terlalu serakah akan jatuh ke lubang yang dia gali sendiri. Hari itu, aku sedang berada di butik, memeriksa laporan keuangan bulanan, ketika teleponku berdering. Nama Bima muncul di layar. Sudah lama dia tidak menghubungiku setelah meninggalkanku. Aku mendesah panjang, ragu untuk menjawab, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. "Li, kita bisa ketemu?" "Aku butuh bicara." Suaranya terdengar lirih dan agak tergesa. Aku terdiam sebentar sebelum menjawab. "Bicara? Untuk apa, Mas? Bukankah kamu sudah memilih hidupmu sendiri?" "Tolong, Li. Ini penting." Aku butuh uang," katanya tanpa malu. Aku menahan tawa. "Bukannya kamu sudah kaya, Mas? Semua harta yang kamu pamerin ke Siska kan milik kamu." "Li, jangan gitu dong. Aku lagi butuh." Siska marah besar. Dia kira mobil itu punya aku. Dia mau ninggalin aku kalau aku nggak bisa buktiin aku punya harta. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, saat yang kutunggu datang. "Mas, semua harta itu atas namaku. Kalau kamu pikir kamu bisa seenaknya pakai itu untuk pamer, salah besar. Kalau kamu nggak mau malu, sebaiknya kamu jelaskan ke Siska." Aku menutup telepon tanpa mendengar jawabannya. Beberapa jam kemudian, aku menerima pesan panjang dari Siska.
Kamu ini perempuan macam apa? Semua harta suamimu ternyata milik kamu? Kenapa kamu bohongin aku? Aku kira dia kaya. Aku tersenyum membaca pesan itu. Jadi sekarang Siska sadar bahwa dia telah tertipu oleh topeng Bima. Aku pun membalasnya singkat. Aku nggak pernah bilang suamiku kaya. Kamu yang terlalu buta melihat topengnya. Selamat menikmati pilihanmu. Kabar tentang pertengkaran mereka cepat menyebar. Nina, yang selalu jadi mata-mataku, dengan senang hati melaporkan perkembangan terbaru. Li, Siska ngamuk di depan umum. Katanya Bima penipu. Dia bahkan bilang mau balikin semua hadiah yang dikira dari Bima, kata Nina sambil menahan tawa. Aku rasa itu hadiah dari uangku juga, jawabku dengan tawa sinis. Aku bisa membayangkan wajah Siska yang syok ketika tahu Bima tidak memiliki apa-apa. Wanita itu pasti merasa dipermalukan. Betapa memalukannya ketika dia meninggalkan hidupku yang nyata hanya untuk ilusi harta seorang pria pengangguran. Suatu sore, Bima datang ke rumahku. Dia terlihat lusuh, tidak seperti biasanya. Li, kita bicara sebentar, ya? Katanya lirih. Aku melipat tangan di dada. Untuk apa? Bukankah kamu sudah punya Siska? Dia ninggalin aku, Li. Dia nggak mau sama aku lagi setelah tahu semua harta itu milik kamu, ujarnya dengan wajah sedih. Aku tertawa pendek. Kasihan sekali kamu, Mas. Kamu kira kamu bisa menipu dia dengan harta yang bukan milikmu? Sekarang kamu panen hasilnya. Aku salah, Li. Aku sadar sekarang. Kamu mau nggak kita balikan? Tanyanya dengan tatapan memelas. Aku menatapnya tajam. Balikan? Mas, kamu pikir aku akan mau kembali ke orang yang menusukku dari belakang? Kamu sudah cukup membuatku sakit hati. Aku tidak butuh kamu lagi dalam hidupku. Dia terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa dia ucapkan. Aku melihat kepalanya tertunduk, seperti pria yang kehilangan segalanya. Setelah Bima pergi, aku duduk di teras rumah sambil memikirkan semua kejadian ini. Rasanya seperti menonton karma bekerja secara langsung. Bima meninggalkan aku demi wanita yang katanya lebih mengerti dirinya, padahal wanita itu hanya tertarik pada hartaku. Kini keduanya saling menyalahkan dan hancur. Di sisi lain, aku semakin yakin bahwa keputusanku untuk tidak menahannya adalah yang terbaik. Hidupku terasa lebih ringan tanpa beban pria seperti Bima. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Siska benar-benar meninggalkan Bima. Wanita itu bahkan menjelek-jelekkan Bima di media sosial, menyebutnya penipu kelas kakap dan pria modal tampang tanpa isi. Aku hanya bisa tersenyum puas. Namun, Bima masih mencoba menghubungiku. Dia mengirim pesan, Li, tolonglah. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku janji mau berubah kalau kita balikan. Aku tidak membalas pesan itu. Aku sudah selesai dengan Bima. Tidak ada alasan untuk menoleh ke masa lalu. Aku tahu dia hanya kembali karena terdesak, bukan karena benar-benar menyesali perbuatannya. Suatu malam, aku berbicara dengan Nina tentang langkahku selanjutnya. Nin, aku pengen fokus ke bisnis. Aku nggak mau lagi buang waktu untuk orang seperti Bima, kataku sambil menyeruput kopi. Bagus, Li. Kamu tuh cantik, mandiri, sukses. Kamu layak dapat yang lebih baik. Jangan kasih kesempatan kedua ke pria kayak dia, kata Nina mantap. Aku tersenyum. Iya, aku sudah nggak mau menoleh ke belakang. Kehidupan Bima setelah ditinggalkan Siska semakin mengenaskan. Dia tinggal di kontrakan kecil karena aku sudah memintanya keluar dari rumahku. Semua barang mewah yang dulu dia pamerkan aku ambil kembali. Mobil, jam tangan, bahkan pakaian mahal yang aku belikan, semua kembali padaku. Suatu hari, aku tak sengaja melihat Bima di jalan. Penampilannya sangat berbeda. Bajunya lusuh, wajahnya kusut, dan dia terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Aku tidak merasa iba sama sekali. Justru, aku merasa lega melihatnya menuai akibat perbuatannya sendiri. Di sisi lain, bisnis butikku semakin berkembang. Aku menerima banyak pesanan dari luar kota. Aku bahkan mendapat tawaran kerjasama dengan beberapa influencer besar. Hidupku terasa lebih indah tanpa drama rumah tangga. Nina sering berkata, "Lihat, Li, kamu jauh lebih sukses setelah dia pergi. Kayak beban kamu diangkat gitu."
Aku tertawa mendengarnya. Iya, Nin. Mungkin memang ini jalan terbaik. Aku bisa berdiri dengan kakiku sendiri tanpa harus mikirin orang yang cuma jadi parasit di hidupku. Suatu malam, aku menerima telepon dari Siska. Aku cukup terkejut, tapi kuangkat juga. Apa maumu, Siska? Tanyaku dingin. Aku cuma mau bilang, kamu beruntung udah lepasin Bima. Dia itu cuma beban. Aku nyesel udah percaya sama dia, suaranya terdengar getir. Aku tersenyum sinis. Ya, kamu kan dapat pelajaran sekarang. Jangan gampang silau sama harta yang belum jelas asalnya. Siska terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menutup telepon. Aku duduk sambil tersenyum. Rasanya puas sekali melihat mereka saling hancur karena keserakahan mereka sendiri. Aku sadar, hidupku masih panjang. Aku tidak mau buang waktu untuk mengingat masa lalu. Justru sekarang aku punya motivasi lebih besar untuk sukses. Aku ingin membuktikan pada dunia bahwa aku bisa bahagia tanpa pria seperti Bima. Beberapa minggu setelah Siska meninggalkan Bima, kabar mengenai kehidupan mereka semakin ramai terdengar. Aku tidak perlu mencari tahu, karena berita buruk itu justru datang sendiri kepadaku melalui orang-orang sekitar. Siska, wanita yang dulu dengan sombongnya mengirim pesan padaku, kini sibuk menjelek-jelekkan Bima di media sosial. Ia memposting kalimat-kalimat penuh amarah seperti, "Hati-hati dengan pria modal tampang, ternyata dia cuma nebeng harta istri. Laki-laki kayak Bima cuma bisa pamer tapi nol diisi dompet." Aku tidak ikut campur, hanya membaca postingan itu sambil menahan tawa. Ironisnya, Siska yang dulu begitu angkuh kini justru menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Banyak orang yang mulai sadar bahwa Siska hanya terpikat oleh kekayaan semu yang ditampilkan Bima, padahal semuanya adalah hasil kerja kerasku. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah sambil memandangi langit malam. Nina datang membawa 2 gelas jus mangga. "Li, kamu tahu nggak? Bima sekarang kerja serabutan. Katanya dia jadi sopir lepas buat nutup kebutuhan sehari-hari," kata Nina, menahan tawa. Aku hanya mengangkat alis. "Oh ya? Baguslah. Mungkin sekarang dia baru ngerasain gimana rasanya kerja cari uang. Nggak lagi-lagi hidup enak dari keringat orang lain." Nina mengangguk. "Karma itu nyata, Li. Dulu dia seenaknya buang kamu demi Siska, sekarang mereka berdua sama-sama nyesel." Aku tersenyum tipis. Aku nggak peduli lagi. Yang penting aku udah bebas dari beban. Aku memang tidak pernah berniat membalas dendam dengan cara kasar. Bagiku, melihat mereka berdua saling menghancurkan sudah cukup jadi pembalasan. Karma bekerja lebih elegan daripada amarah. Di sisi lain, aku semakin sibuk mengurus butikku yang kini semakin berkembang pesat. Aku membuka cabang kedua di kota sebelah, dan penjualan online pun melonjak drastis. Setiap hari, ada saja pelanggan baru yang memuji kualitas produkku. Rasanya, semua kerja keras yang selama ini kulakukan benar-benar terbayar. Suatu hari, aku menerima telepon dari seorang pengusaha besar yang tertarik menjadi investor di butikku. "Bu Alia, kami tertarik untuk mengembangkan produk Anda ke skala nasional. Kami percaya merek Anda punya potensi besar," katanya. Aku sempat terdiam, tak menyangka peluang besar ini datang begitu cepat. "Baik, Pak. Saya akan pertimbangkan dan kita bisa bertemu untuk diskusi lebih lanjut." Hatiku dipenuhi rasa syukur. Tuhan benar-benar menunjukkan jalan terang setelah aku berani melepaskan orang yang salah dalam hidupku. Namun, Bima tidak berhenti menggangguku. Dia sering mengirim pesan, memohon-mohon agar aku mau menerimanya kembali. "Li, aku menyesal. Aku sadar kamu yang paling tulus. Tolong kasih aku kesempatan kedua." Aku membaca pesan itu dengan perasaan dingin. Kesempatan kedua? Dia bahkan menginjak-injak kesetiaanku demi pelakor. Aku membalas singkat, "Mas, jangan hubungi aku lagi. Aku sudah bahagia tanpamu." Bima membalas cepat, "Tapi aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Li. Aku siap mulai dari nol." Aku tersenyum sinis. "Mulai dari nol? Bagus. Mulailah hidupmu sendiri tanpa aku." Suatu hari, Siska datang ke butikku. Aku cukup terkejut melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah lusuh. Dia tampak berbeda, jauh dari kesan glamor yang dulu dia pamerkan.
Apa maumu? Tanyaku dingin. Aku cuma mau minta maaf, Alia. Aku salah sudah merebut suamimu. Aku kira dia orang kaya, ternyata dia cuma numpang hidup sama kamu, ucapnya lirih. Aku menatapnya tanpa emosi. Maafmu nggak penting buatku. Kamu dan Bima udah dapat balasannya sendiri. Siska menunduk. Aku cuma mau bilang, kamu wanita yang kuat. Aku kagum kamu bisa tetap tegar. Aku menghela napas. Kagum atau tidak, itu urusanmu. Sekarang, silakan pergi. Aku nggak punya waktu untuk drama. Dia pergi dengan wajah tertunduk. Di dalam hatiku, ada rasa puas yang tak terucapkan. Aku tidak membenci Siska sepenuhnya, aku justru berterima kasih padanya karena telah membukakan mataku untuk melihat siapa Bima sebenarnya. Semakin hari, hidupku semakin bahagia. Aku mulai sering menghadiri pertemuan bisnis dengan para pengusaha sukses. Di salah satu acara, aku bertemu dengan seorang pria bernama Rafif. Dia adalah CEO muda dari sebuah perusahaan teknologi besar. Bu Alia, saya Rafif. Saya suka desain butik Anda. Produk Anda unik, katanya dengan senyum ramah. Aku sedikit terkejut, tapi segera membalas senyum. Terima kasih, Pak Rafif. Senang bertemu dengan Anda. Sejak pertemuan itu, kami beberapa kali bertemu untuk urusan bisnis. Namun, pembicaraan kami sering melebar ke hal-hal personal. Rafif punya kepribadian yang hangat, berbeda sekali dengan Bima. Dia menghargai kerja kerasku dan tidak meremehkan pencapaianku. Nina pernah menggoda, Lee, CEO muda itu kayaknya naksir kamu deh. Aku hanya tertawa. Ah, jangan bercanda, Nin. Serius? Lihat caranya ngobrol sama kamu. Matanya tuh berbinar-binar, kayak nggak cuma urusan bisnis. Nina terkikik. Aku tersenyum, tapi dalam hati, ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sejak lama. Mungkin memang benar, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah untukku. Sementara itu, kabar terbaru dari Bima dan Siska semakin membuatku yakin bahwa aku sudah di jalan yang benar. Mereka berdua resmi berpisah. Siska bahkan menyebarkan cerita bahwa Bima adalah pria yang hanya bisa memanfaatkan wanita. Semua teman-temannya meninggalkan Bima karena reputasinya hancur. Aku tidak merasa kasihan sedikit pun. Justru aku merasa lega. Selamat menikmati hidup barumu, Bima, batinku. Suatu sore, aku duduk bersama Rafif di sebuah kafe mewah. Kami baru saja selesai membahas kerjasama antara butikku dan perusahaan miliknya. Alia, kamu wanita yang luar biasa. Aku kagum dengan kemandirianmu, kata Rafif tiba-tiba. Aku terdiam, sedikit tersipu. Terima kasih, Pak Rafif. Panggil aku Rafif saja, katanya sambil tersenyum. Aku berharap kita bisa saling mengenal lebih dekat, tidak hanya soal bisnis. Hatiku berdetak lebih cepat. Sudah lama aku tidak merasakan perhatian tulus dari seorang pria. Saat aku menatap matanya, aku bisa melihat ketulusan yang nyata. Di malam yang sama, aku merenung lama di kamar. Aku teringat masa laluku dengan Bima, rasa sakit yang pernah kurasakan, dan perjalanan panjangku untuk bangkit lagi. Tapi kini, semua rasa sakit itu mulai tergantikan dengan harapan baru. Aku pantas bahagia, gumamku pada diri sendiri. Dan aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Hari-hari setelah kepergian Bima berjalan dengan penuh warna. Aku merasa seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi tekanan batin dari seorang suami yang hanya memanfaatkan kebaikan hatiku. Aku bisa fokus pada hidupku, pada mimpiku, dan pada kebahagiaanku sendiri. Butikku berkembang dengan pesat. Kerjasama dengan perusahaan milik Rafif membuat produknya lebih dikenal luas. Kami memulai kampanye pemasaran besar-besaran, menggaet influencer ternama, bahkan merambah ke pasar internasional. Setiap kali aku melihat laporan penjualan yang naik signifikan, hatiku dipenuhi rasa syukur. Lee, lihat nih, seru Nina suatu siang di butik. Produk kita viral di TikTok. Banyak yang review positif. Aku tersenyum lebar. Syukurlah, Nin. Ini kerja keras kita semua. Aku yakin kedepannya akan lebih besar lagi. Kamu nggak cuma sukses, Lee. Kamu juga makin cantik. Goda Nina sambil terkekeh. Aku tertawa. Mungkin karena nggak ada lagi beban yang bikin kepalaku pusing.
Di tengah kesibukan itu, aku semakin sering berinteraksi dengan Rafif. Awalnya kami hanya bicara soal bisnis, tapi perlahan pembicaraan kami melebar ke banyak hal, hobi, keluarga, bahkan mimpi. Rafif bukan hanya seorang CEO muda yang sukses, tapi juga sosok pria yang rendah hati dan penuh perhatian. Suatu sore, Rafif mengundangku makan malam di sebuah restoran mewah. "Alia, ini bukan sekadar pertemuan bisnis," katanya sambil menatapku lembut. "Aku ingin mengenalmu lebih jauh, sebagai seorang wanita yang luar biasa, bukan hanya sebagai partner kerja." Aku sempat terdiam, tak menyangka pernyataannya begitu blak-blakan. "Rafif, kamu serius?" "Serius," jawabnya mantap. "Aku kagum denganmu, Alia. Kamu kuat, mandiri, dan punya hati yang besar. Aku ingin ada di sampingmu." Hatiku berdebar kencang. Sudah lama aku tidak mendengar kata-kata tulus seperti itu. Rasanya hangat, berbeda dengan manisnya kata-kata Bima yang dulu penuh tipu daya. Beberapa hari kemudian, aku menceritakan hal ini pada Nina. "Nin, Rafif bilang dia tertarik sama aku," ucapku dengan senyum malu-malu. Nina langsung bersorak. "Akhirnya, aku udah curiga dari dulu. Dia tuh cocok banget sama kamu, Li. Ganteng, kaya, tapi nggak sombong. Nggak kayak si Bima dulu." Aku tertawa kecil. Aku masih belum tahu harus gimana. Aku takut kalau aku terlalu cepat buka hati. "Li, nggak semua cowok kayak Bima. Rafif itu beda." "Kamu layak bahagia lagi," kata Nina menepuk pundakku. Ucapan Nina membuatku semakin yakin bahwa mungkin inilah saatnya aku memberikan kesempatan pada diriku sendiri untuk merasakan cinta yang sehat. Sementara itu, kabar tentang Bima semakin membuatku yakin bahwa aku tidak boleh melihat ke belakang lagi. Dia benar-benar terpuruk. Siska sudah lama meninggalkannya. Teman-temannya pun menjauh karena dia dianggap pembohong. Suatu hari, aku mendapat pesan darinya. "Li, aku minta maaf atas semua kesalahan. Aku tahu aku nggak pantas lagi buat kamu. Tapi tolong, aku butuh kerja. Kamu bisa tolong aku cari kerja?" Aku menatap pesan itu lama, lalu memutuskan untuk tidak membalas. Sudah cukup. Aku tidak mau lagi memberikan ruang pada orang yang hanya tahu menyakiti. Rafif semakin menunjukkan keseriusannya. Dia beberapa kali datang ke butikku, bukan hanya untuk urusan kerja tapi juga sekadar makan siang bersama. Aku merasa nyaman berada di dekatnya. Dia mendukung semua ideku, mendengar keluhanku, dan selalu memberiku motivasi. "Li," katanya suatu hari, "kamu tahu nggak? Kamu itu inspirasi buat banyak orang. Kamu bisa bangkit dari pengkhianatan dan jadi lebih kuat. Aku suka cara kamu menghadapi hidup." Aku menunduk, merasa tersentuh. "Aku cuma berusaha bertahan, Rafif. Kalau aku jatuh terlalu lama, aku sendiri yang rugi." "Itu dia. Kamu bukan cuma bertahan, tapi kamu berkembang. Itu hal yang luar biasa," katanya sambil menatapku penuh kekaguman. Suatu malam, Rafif menjemputku untuk makan malam lagi. Kali ini, dia membawaku ke sebuah restoran di rooftop hotel bintang 5. Pemandangan kota di malam hari terlihat sangat indah dari atas. "Wah, Rafif, tempat ini indah banget," ucapku terpesona. "Aku ingin memberikan malam yang spesial untuk wanita yang spesial," katanya sambil tersenyum hangat. Aku merasakan pipiku memanas. Suasana malam itu begitu romantis. Setelah makan malam, Rafif mengajakku berjalan-jalan di balkon rooftop. "Alia," katanya lirih, "aku tahu kamu pernah terluka. Tapi aku janji, kalau kamu izinkan aku masuk ke hidupmu, aku akan menjaga hatimu dengan baik." Aku menatap matanya, dan di sana aku melihat ketulusan. Tidak ada tipu daya seperti yang pernah kulihat di mata Bima dulu. "Aku butuh waktu," jawabku pelan. "Aku bisa menunggu, Alia. Aku hanya ingin kamu tahu perasaanku." Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena ada seseorang yang tulus padaku. Di sisi lain, aku masih menyimpan trauma masa lalu. Aku tidak mau salah memilih lagi. Tapi entah mengapa, Rafif terasa berbeda. Dia tidak pernah memaksaku, selalu memberi ruang, tapi juga konsisten menunjukkan perhatian. Sementara itu, bisnis butikku makin melejit.
Berkat kerjasama dengan Rafif, aku berhasil mendapatkan kontrak dengan beberapa brand besar untuk memproduksi pakaian eksklusif. Aku bahkan diundang ke acara fashion show di Jakarta untuk memamerkan koleksi terbaru. Lee, kamu benar-benar naik level sekarang, kata Nina suatu sore. Aku nggak nyangka bisa sejauh ini, jawabku sambil tersenyum. Itu karena kamu nggak menyerah, Lee. Dan, mungkin ada campur tangan Rafif juga, hihihi. Goda Nina. Aku hanya menggeleng sambil tertawa. Memang benar, Rafif banyak membantuku. Tapi yang terpenting, dia tidak pernah meremehkanku. Dia memperlakukanku sebagai partner sejajar, bukan seseorang yang harus bergantung padanya. Di tengah kesibukan itu, aku kembali mendapat kabar tentang Bima. Kali ini dari tetangga lama yang kebetulan bertemu dengannya. Lee, kamu tahu nggak? Bima sekarang jualan online kecil-kecilan. Dia benar-benar jatuh, kata tetangga itu. Aku hanya tersenyum tipis. Baguslah kalau dia berusaha cari nafkah sendiri. Itu lebih baik daripada dia hidup numpang. Tidak ada rasa benci, hanya rasa lega. Aku tidak mau lagi terjebak dalam lingkaran masa lalu. Beberapa minggu kemudian, Rafif mengundangku ke sebuah pesta perusahaan yang diadakan di hotel mewah. Alia, aku ingin kamu datang sebagai pendampingku malam ini, katanya. Aku terkejut. Pendamping? Maksudnya? Ya, aku ingin semua orang tahu bahwa kamu wanita spesial di hidupku, jawabnya dengan senyum hangat. Hatiku bergetar mendengarnya. Malam itu, aku mengenakan gaun elegan rancangan butikku sendiri. Ketika Rafif melihatku, dia sempat terdiam. Kamu cantik sekali, Alia, katanya pelan. Di pesta itu, aku diperkenalkan pada banyak orang penting. Rafif tidak ragu menggandeng tanganku, memperkenalkanku sebagai partner bisnis dan seseorang yang dia kagumi. Aku merasa dihargai, bukan dimanfaatkan. Setelah pesta usai, Rafif mengantarku pulang. Di depan rumah, dia berkata, Alia, aku serius dengan perasaanku. Aku tidak ingin hanya jadi partner bisnis, aku ingin jadi seseorang yang selalu ada di sampingmu, di semua keadaan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Rafif, aku butuh waktu untuk memikirkan ini. Tapi aku senang kamu ada di hidupku sekarang. Dia tersenyum. Aku akan menunggu, Alia, selalu. Malam itu, aku tidur dengan hati yang tenang. Aku merasa hidupku memasuki babak baru, babak di mana aku benar-benar bahagia tanpa bayangan masa lalu. Hari-hariku kini dipenuhi rasa syukur. Setiap kali bangun pagi, aku melihat ke cermin dan tersenyum pada diriku sendiri. Aku berhasil melalui semua luka, pengkhianatan, dan kepahitan. Tidak hanya bertahan, tapi aku juga bangkit lebih kuat dan lebih sukses. Butikku kini telah memiliki 3 cabang di kota berbeda. Produkku diminati banyak kalangan, bahkan beberapa selebriti mulai mengenakan desainku. Berita kesuksesan ini semakin membuatku percaya bahwa melepaskan Bima adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Rafif, pria yang sejak awal selalu mendukungku, kini menjadi bagian penting dalam hidupku. Kami tidak hanya bekerja sama dalam bisnis, tapi juga semakin dekat sebagai pasangan. Sikapnya yang tulus dan perhatian membuatku merasa dihargai. Tidak pernah sekalipun dia menyinggung masa laluku, dan itu membuatku nyaman. Suatu sore, Rafif menjemputku ke butik. Alia, ada waktu malam ini? Aku ingin bicara sesuatu yang penting, katanya sambil tersenyum misterius. Aku mengangguk. Boleh, tapi jangan-jangan kamu mau bahas kerjaan lagi. Dia tertawa kecil. Kali ini bukan soal kerjaan. Ini soal kita. Aku terdiam sesaat. Hatiku berdebar, membayangkan apa yang dia maksud. Malam itu, Rafif membawaku ke tempat yang indah, sebuah taman yang dihiasi lampu-lampu kecil. Di tengah taman ada meja makan berdua yang didekorasi dengan bunga-bunga segar. Aku tertegun melihatnya. Rafif, ini semua untuk apa? Tanyaku. Dia menarik kursi untukku. Untuk kita, Alia, untuk semua perjuanganmu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang tulus, dan aku ingin jadi orang yang memberikan itu. Aku terdiam. Hatiku terasa hangat. Saat itu Rafif menggenggam tanganku. Alia, aku mungkin tidak mengenal masa lalumu secara detail, tapi aku tahu kamu wanita kuat. Aku ingin menjadi masa depanmu.
Will you be mine? Aku menatap matanya. Tidak ada keraguan di sana, hanya ketulusan. Perlahan aku tersenyum. Iya, Rafif. Aku siap. Wajah Rafif berseri. Malam itu, untuk pertama kalinya aku merasakan perasaan yang benar-benar murni, tanpa beban masa lalu. Kabar tentang hubunganku dengan Rafif cepat menyebar. Banyak orang memberi selamat, termasuk Nina. Akhirnya, Lee, aku ikut bahagia banget buat kamu, kata Nina sambil memelukku. Doain aja semuanya lancar, Nin, jawabku sambil tersenyum. Udah pasti. Kamu tuh berhak dapat yang terbaik, balas Nina. Sementara itu, kabar tentang Bima semakin memprihatinkan. Dia benar-benar jatuh miskin. Setelah Siska meninggalkannya, dia hidup pas-pasan. Aku sempat melihatnya dari jauh di pasar, sedang menjual barang-barang bekas. Aku tidak merasa kasihan. Aku hanya berpikir, inilah akibat dari keserakahan. Namun, suatu hari Bima memberanikan diri datang ke butikku. Aku yang sedang memeriksa stok barang melihat sosoknya berdiri di depan pintu. Alia, suaranya lirih. Aku menatapnya dingin. Ada apa lagi, Mas? Aku cuma mau bilang maaf. Aku nyesel udah ninggalin kamu. Aku salah. Hidupku hancur sekarang. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah memaafkanmu, Mas. Tapi itu bukan berarti aku mau kembali. Kita sudah punya jalan masing-masing. Alia, aku nggak minta kita balikan. Aku cuma nggak punya siapa-siapa lagi, ucapnya dengan wajah memelas. Aku menatapnya sebentar, lalu berkata, hidupmu itu tanggung jawabmu sendiri. Kamu harus belajar dari kesalahanmu. Aku sudah bukan Alia yang dulu bisa kamu manfaatkan. Bima hanya menunduk, lalu pergi dengan langkah gontai. Aku tidak menoleh lagi. Hari demi hari berjalan dengan cepat. Hubunganku dengan Rafif semakin serius. Dia bahkan beberapa kali datang ke rumahku untuk bertemu keluargaku. Orang tuamu baik banget, Lee, kata Rafif setelah makan malam bersama keluargaku. Mereka juga suka sama kamu. Mereka bilang kamu cowok sopan dan bertanggung jawab, jawabku sambil tersenyum. Beberapa bulan kemudian, Rafif melamarku secara resmi. Acara lamaran itu sederhana tapi hangat. Aku melihat Nina menangis haru di sudut ruangan. Akhirnya kamu nemuin pria yang benar-benar sayang sama kamu, katanya sambil menghapus air mata. Aku mengangguk. Iya, Nin. Aku nggak nyangka bisa sebahagia ini lagi. Hari pernikahanku dengan Rafif menjadi momen paling indah dalam hidupku. Aku mengenakan gaun pengantin rancangan sendiri, dan semua tamu memujinya. Saat aku berjalan di pelaminan, aku melihat banyak orang menatap dengan mata penuh kekaguman. Di antara tamu undangan, aku melihat Bima berdiri jauh di belakang. Wajahnya pucat, mungkin terkejut melihatku bahagia. Aku hanya tersenyum kecil, lalu menatap Rafif yang menunggu di pelaminan dengan senyum hangat. Lee, kamu cantik sekali, bisik Rafif saat aku berdiri di sampingnya. Terima kasih. Kamu juga tampan sekali hari ini, jawabku dengan mata berbinar. Setelah pernikahan, aku dan Rafif pergi berbulan madu ke Bali. Di pantai, sambil memandang matahari terbenam, Rafif berkata, aku janji akan selalu mendukungmu, Alia. Aku nggak akan pernah biarin kamu merasa sendirian lagi. Aku tersenyum, menatap pria yang kini resmi menjadi suamiku. Aku percaya sama kamu, Rafif. Kamu hadiah terbaik dari Tuhan setelah semua luka yang aku lewati. Beberapa bulan setelah menikah, hidupku terasa semakin sempurna. Aku tidak hanya memiliki suami yang baik, tapi juga bisnis yang terus berkembang. Rafif membantuku membuka butik di beberapa kota besar. Kami juga sering menjadi pembicara dalam seminar bisnis, membagikan kisah sukses kami. Di satu seminar, aku sempat bertemu dengan Siska. Dia terlihat jauh berbeda, tidak lagi glamor. Dia hanya menunduk saat melihatku di panggung. Aku tersenyum tipis. Aku bukan dendam, tapi hidup sudah memberikan pelajaran yang cukup keras padanya. Kini, aku benar-benar percaya bahwa setiap luka memiliki alasan. Jika aku tidak dikhianati Bima, mungkin aku tidak akan sekuat ini, tidak akan sesukses ini, dan tidak akan bertemu dengan Rafif. Di teras rumahku yang baru, rumah yang kubeli bersama Rafif, aku duduk sambil menikmati secangkir teh. Alia,
kata Rafif sambil memelukku dari belakang. Kamu bahagia? Aku tersenyum. Bahagia banget. Terima kasih karena sudah ada di sisiku. Dia mengecup keningku lembut. Kita akan terus berjalan bersama, apapun yang terjadi. Aku menatap langit senja dengan hati penuh rasa syukur. Aku sudah menang. Bukan hanya dari Bima dan Siska, tapi dari diriku sendiri, karena aku berhasil bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati.